Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kados ingkang sampun kawula aturaken wonten undangan pilih acara virtual untuk di NSA Jawa Timur. Jadi kita milai dinten menika mugi-mugi Gusti Allah paring ijabah datang maksud tujuan kita untuk bisa melanjutkan acara-acara ini dengan tema tentu saja tidak jauh dari tema silaturahim, tema halal bihalal. Di hari kemenangan dalam suasana yang fitri menika. Nah, tentu saja dari aspek pandangan cara pandang spiritual yang kita dapatkan dari perjalanan spiritual kita selama melaksanakan ibadah Ramadan. Tentu saja kemenangan yang bagaimana yang bisa kita lewatkan, yang kita dapat rasakan di dalam mengarungi perjuangan Ramadan ini, ya sebagai madrasah agung tentu saja penuh mujahadah dan riyadhah yang kita tempuh. Hasilnya yang bisa kita tangkap adalah kebebasan yang kita peroleh dari sebuah kesadaran untuk bisa melihat lebih dalam pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan, terutama bagi kita pelaku spiritual, khususnya berzikir nafas ini. Pengalamannya pertama yang kita ketahui bahwa dengan pengalaman perjuangan Ramadan ini kita bisa merasakan betapa kita bisa memetik pelajaran-pelajaran, membebaskan kemelekatan pemahaman kita, pengertian kita, keterikatan kita dengan kendala-kendala kekerdilan kesadaran yang kita tangkap dalam meraih kebahagiaan yang sejati, yaitu mencari ridho Allah dan bersama Allah. Kebanyakan kita telah disindir dalam melaksanakan Ramadan ini, terlalu melekatnya harapan-harapan akan fadilah-fadilah Ramadan yang membuat kita terjebak dalam cita-cita untuk meningkatkan, memperbanyak amalia-amalia Ramadan sehingga kegiatan aktivitas kita sering terpatrikan hanya pada fadilah-fadilah belaka yang biasa kita dengar dengan fadilah-fadilah Ramadhani, peningkatan jumlah
dan fasilitas yang diberikan dalam Allah dalam pelaksanaan Ramadan itu untuk meraih ketakwaan yang sebenarnya. Padahal kita menghendaki dengan latihan dalam Ramadan ini akan menghantarkan kita pada penemuan pelepasan diri kita dari keterkungkungan bahwa perjalanan kita dengan Ramadan untuk takwa itu sebenarnya adalah merupakan madrasah pematangan diri kita, bahwa kita memiliki kematangan pemahaman kesadaran yang lebih tidak hanya pada fasilitas, makna ibadah, makna amalia, fadilah dan semacamnya itu, akan tapi lebih membebaskan kita pada makna-makna yang lebih dalam, seperti bahwa kenyataannya kebebasan kita dari mengejar fadilah-fadilah yang banyak dari masa Ramadan ini mengungkung kita dalam ritualitas yang sok-sok menjebak, mengikat kita pada norma-norma yang bahkan bertentangan dari harapan yang kita inginkan. Dalam hikmah-hikmah pembelajaran spiritual kita lihat bahwa kemuliaan kesadaran kita akan bisa hidup. Allah memilih orang-orang yang tanpa disadarinya dari kelompok-kelompok orang yang tidak tergambar sekalipun ia sebagai orang baik, namun kalau Allah menghendaki bahwa ia adalah ahli surga. Contoh seperti bahwa kita tidak bisa, pikiran kita tidak bisa menerima ada kebajikan yang tulus dari seseorang yang tidak memiliki warna cara hidup yang layak sebagai orang baik. Contohnya ialah adanya seorang wanita tuna yang dengan tulus hati menolong, memberi minum seekor anjing, Allah menghadiahkan surga kepadanya. Sebuah gambaran bahwa kebajikan yang dimunculkan, kebajikan yang tersampirkan dalam pengalaman itu sering jauh dari kemelekatan tradisi untuk meraih kebahagiaan, kebaikan itu sendiri. Sering kebaikan itu adalah ternyata terletak pada aspek-aspek segi-segi
kemanusiaannya, tidak apa itu dalam bentuk ritual Ramadhani. Inilah membuat kita akan lebih dapat memahami mengapa itu bisa terjadi. Itulah kemenangan yang kita raih ketika seseorang bisa membebaskan kemelekatan dirinya dengan apa yang ia milikinya. Contohnya yang seperti tadi bahwa pembebasan berbuat amal itu tidak terdorong oleh amal kebajikan yang tergambarkan, namun diwarnai oleh tekad tulus dari hati nurani menolong kehidupan yang lain. Yang saya maksud adalah bahwa kedewasaan spiritual seseorang itu ternyata tidak dari topi dan jubahnya belaka, namun adalah keberadaannya dalam amaliyah. Dia merupakan ejawanta. Jadi problem solving menjadi penemuan cara memecahkan masalah, bukan menjadi masalah. Artinya manusia baik itu adalah orang yang bisa memposisikan diri bermanfaat bagi orang lain. Hidupnya tidak merugikan orang lain dan keberadaannya tidak membuat onar, akan tapi menjadi keberadaannya bermanfaat pada orang lain. Kenyataan itulah yang merupakan kemenangan fitri ini. Tidak menjadikan orang hanya ritualitas dalam Ramadhani, puasa dan sebagainya itu, akan tapi menjadi penghambaan yang suci. Kunu robbaniyun bi annakum ta'lamunal Qur'an wa bi annakum tadrusun. Jadilah hamba-hamba Allah yang penuh kesadaran karena telah belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran di dalam memecahkan problematik kehidupan bersama, bukan menjadikan kekisruan di dalam kehidupan yang nyata ini. Kehadiran kita di dunia ini adalah bukan menjadi rubedo pada orang lain, namun menjadi lebih indahnya tata dunia ini, menjadi lebih nyaman dan berguna kepada yang lain. Itulah kemenangan sejati bagi seorang pengamal DNSA yang penuh kesadaran Allah. Kesadaran Allahnya akan membawa warna kehidupannya
yang sangat bermanfaat, bukan untuk dirinya sendiri, namun kepada masyarakat yang lebih luas, karena penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan kata lain, yang saya yang bisa kita ambil dari warna pengamalan sadar Allah ini adalah bagaimana kita menerapkan bahwa kita telah tercetak punya karakter ilahi, berakhlak Allah di dalam mengejawantahkan kehidupan yang telah kita dapatkan dari Allah itu sendiri. Nah, itulah yang mungkin halal bihalal apa itu pengalaman halal bihalal yang bisa kita rasakan untuk selama perjalanan spiritual kita di dalam Ramadan yang kemarin. Dan itu bisa memberikan gambar apa itu pembukaan, meningkatkan kualitas kesadaran kita sadar Allah, yaitu hidup dengan penuh akhlak dan akhlak budi pekerti yang telah diciptakan oleh Allah dalam karakter kita melalui latihan-latihan pikir kita. Monggo tentang ini semua banyak contoh-contoh yang dari ulama-ulama masa lalu, ulama-ulama besar, bahwa nilai moral akan lebih mewarnai keberhasilan kematangan spiritual kita daripada hanya kokoh dalam ritual-ritual yang kaku dan membuat kita menjauh dari harapan yang kita kerjakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan faedahnya, bisa meningkatkan kematangan pendewasaan berspiritual kita. Ngaten Pak Ki, kula cuplek. Matur nuwun. Nggih. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam juga Pak Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nika nyambung dari ngendikane Yai Ruhan tadi, dipandang dari sudut DNSA. Nggih. Jadi halal bihalal itu kenapa harus terjadi, harus dilaksanakan, itu ternyata memang diisyaratkan kalau di Al-Qur'annya jelas 133 Al-Imran. Tapi sebelum kita ke Al-Imran, coba kita merenung bahwa kenapa waktu hari raya deng takbir itu begitu menggema. Itu kenapa kita itu senang, baik punya duit tidak punya duit, baik punya beras tidak punya beras, miskin maupun tidak miskin, semua itu senang. Semua senang.
Ternyata apa? Nun sewu Pak Yai. Ternyata di situ kita punya modal kebahagiaan itu yang dinamanya jiwa yang bersih. Subhanallah. Jiwa kita karena sudah dikembalikan kepada suci lagi tadi oleh Allah. Maka inilah pentingnya kenapa Pak Pur itu berulang kali subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar itu selalu digemakan itu ternyata subhanallah itu pegangan paling urgen di dalam kehidupan ini antara ruh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu perantaranya adalah subhanallah itu. Jadi ruh ini bisa hidup, bisa seperti apa yang dikatakan karena memang kita selalu mensucikan Allah. Kita selalu mengagungkan Allah, selalu memuji Allah. Itu kuncinya kan di situ. Maka pelajaran ini Mbak Yai saya dapat baru kemarin itu waktu kita mengejar Lailatul Qadar. Ternyata Pak Pur berkata, Lailatul Qadar itu bukan kok semua cahaya mensorot melebu kita, itu tidak, tapi pencerahan masing-masing individu itu ada. Sehingga Lailatul Qadar yang dirasakan setiap individu, Mbah Yai Ruhan dengan saya mungkin beda. Itu ternyata saya rasakan di situ, kenapa kok seneng ya Allah saya gitu. Seneng ternyata karena jiwa kita dikembalikan kepada fitrah itu tadi. Jadi seperti bayi lahir. Seperti bayi lahir. Bayi lahir itu kan senang itu. Nguek senang. Yang mendengar juga senang. Yang dikencingi aja senang. Dikencingi bayi itu senang. Itu senang. Semua senang. Sampai penjenengan tidak terasa Mbah Yai. Yang mudik itu loh, yang mudik dari Jakarta ke Kediri, Jakarta Wonogiri. Iya. Senang semua. Karena apa? Karena sudah punya bekal yang namanya kesucian hati di dalam tahapan Ramadan tadi. Dalam 1 bulan itu kita ditempa seperti ketika Yai tadi kan 1 bulan kita ditempa. Itu ternyata kan kita dikembalikan kepada fitrah sebetulnya. Kembali kepada fitrah untuk kemenangan itu tadi. Dari kemenangan timbullah rasa kesenangan yang luar biasa. Hingga waktu mudik jalannya macet, umpel-umpelan, seneng Pak. Yang orang mudik enggak ada. Orang mudik itu susah itu enggak ada. Seneng semua itu. Iya. Kecuali yang enggak mudik karena enggak punya sangu itu mesti susah. Nah, ini pembelajaran bagi kita ternyata setelah kita difitrahkan oleh Allah lewat 30 hari berpuasa dan sebagainya. Itu baru amanah mudul. Amanahnya apa? Bahasa ringu Yai. Nun sewu. Bahasa ringu segeralah. Bersegera. Iya bersegera kepada ampunan. Mirobihim. Kepada ampunan dari Allahmu ya toh. Padahal kita kan sudah dibersihkan, sudah disucikan. Tapi kenapa dawuhnya segera minta ampunan? Ternyata orang yang sudah difitrahkan oleh Allah itu tidak sampai bertahun atau berhari, berdetik lagi sudah meleset lagi ya. Subhanallah. Sudah kita coba penjelasan kita Allahu Akbar sampai di sudah salam-salam. Begitu lepas Allah sudah lupa. Allah sudah lalai lagi kita kepada pakaian baru, kepada mertua, kepada makanan, sudah kita lalai. Saking senengnya itu tadi Allah sudah, makanya di dalam kita menerjemahkan menjadi Quran Waskitro itu ayat 133 di Al-Imran ini wasaringu itu menjadi amanah akhirnya segera. Coba penjelasan baca itu segera minta ampunan demi
surga yang luasnya surga luasnya luas samawati wal ard. kebanyakan ini kalau orang bukan di NSA itu pasti larinya ke syariat bukan ke hakikat. Tapi karena hakikat sehingga apa? Kita nggak transaksional. Iya. Nah, Transaksional. kita Iya. mirroring kita menjadi ampunan keamalannya bukan karena surga seluas langit bumi, bukan karena kesadaran Allah kita bahwa Allah lah yang memberi ruh pada jiwa. Kesadaran itu yang kita lakukan kan mirobikumnya kan itu berarti bukan karena Subhanallah. itu kan orang yang sudah Allah sudah nggak gentar lagi sama surga sama neraka nggak gentar tapi ya Rob ana Rob anta Rob ana abdi gitu saja tuh kan itu saja itu kalau dalam rekod kan begitu anta Rob ana abdi iya. Jadi di ayat 33 ini selama ini kan kita artikan bahwa demi seluas langit dan bumi, surga seluas langit dan bumi tentu. Menyenangkan. Iya. Transaksional sama. Transaksional. Ampun kok transaksional demilah. Bukan yang benar. Kita kan di sini Pak Mbah Yai, kita terhijab, kadang-kadang tergelincir fitrah kita, maka gampang hilang. Fitrah kita gampang lepas. Karena apa? Kita ilami robihim itu bukan mergot janatan itu tadi. Janah itu tadi. Bukan karena mirobikum. Mirobikum kita mesti tidak transaksional. Akhirnya apa? Aladina yungfikuna pisaroi bandoroi. Kita itu apa itu pas luas atau sempit atau kita pas seneng apa susah kita itu memberi sesuatu orang lain itu sudah nggak pikiran lagi karena udah nggak transaksional nggak butuh surganya Allah kita butuhnya mirobim itu tadi ini ya Pak Mbak Yai yang perlu saya aturkan untuk rekan-rekan Jawa Timur. Bukan saya menggurui ini, Bu, tapi kita mengkaji. Kita sudah mengkaji kita kan sudah meyakinkan diri atau mengikrarkan diri bahwa kita itu orang-orang spiritual melalui zikir nafas. Jadi kita berpikir kita kepada Allah juga melalui zikir nafas di mana kita tasbih, tahmid dan takbir. Ternyata ya. Bunyinya ayat jadinya menjadi alladzina yunfikuna fisroi wadoroi. Artinya adalah subjektivitas bagaimanapun yang kita hadapi adalah perbuatannya. Tidak boleh alasan pokoknya kan gitu kan itu aslinya. Tidak harus ada padanya, tidak ada. Betul. Nah itu tidak ada ukurannya, yang penting selalu beramal. Nah, selama ini kan kita transaksional toh, Yi. Transaksional ya Allah. Kuwi wonge angel kan gitu. Padahal enggak. Kasih aja. Yang namanya luman itu kalau wong sugih akeh, wong larat yo sithik luman enggak ada. Ada ukurannya. Kita ukurannya adalah padahal kan bakat diwadoroi fisaroi kan dua ayat ini ya ternyata menuntun kita menjadi ATP baru. Jadi walaupun kita ini sudah difitrahkan oleh Allah lewat 1 bulan berpuasa menjadi fitri, Idul Fitri, tapi ternyata ada ATP selaku hamba. Ayo segeralah kepada ampunan. Terjadi ternyata ampunan ini tidak melihat hari, bulan, tahun, ternyata detik sudah segera minta ampunan. Karena apa? Selama kita beridul fitri itu ternyata berapa
24 jam itu tidak mungkin. Kita mesti lalai sama Allah. Itu ada lalainya pasti. Jadi Allah melampaui batas ya, makanya bisa ro'i itu bahasa ringu ini pemahaman bukan kita. kok ibaratkan kita segera minta ampun, sekedar minta ampun, Bu. Ini ATP baru yang harus kita laksanakan. Kita tunaikan saat itu. Ya, bukan kok kita menganggap karena sudah fitrah loh. Loh kenapa kok bahasa ringu segera kan begitu. Berarti ini ternyata dawuhnya Allah bahwa manusia ini penuh dengan kelalaian. Makanya diberi bahasa ringu itu tadi supaya bersegera. Orang mutakin itu terjamin gitu. Terjamin. Orang mutakin itu syaratnya apa ya? Trengginas. Kok trengginas toh, Pak? Iya. Cancut taliwon tuh, siaga. Semangat. Jadi nek cara bahasa Al-Qur'an istiqomah. Istiqomah kan enggak ada semangat kan enggak bisa istiqomah. Enggak bisa. Enggak ya. Itu. Ya, jadi ini dan lain. Iya, Pak. Malam ini mungkin ada manfaat atau tidak ada manfaat. Inilah yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang istilahnya yang berserah diri. Jadi bukan kok kita itu menganggap orang di Indonesia itu paling baik, paling bersifat tidak, tetapi ternyata kita memberi jawaban bahwa apa yang dilakukan orang-orang di Indonesia diberi jawaban ya. Jadi ternyata dulu saya nggak kontan dari ya ngerti ini gur jaluk ngapura gitu saja. Ternyata di balik permohonan ngapura itu ternyata ada subhanallah, kemahasucian Allah itu ternyata bukan hanya sekedar diucapkan oleh mulut tapi oleh jiwa, oleh kesadaran di mana ya si subhanallah itulah yang menghantar jiwa ini melalui ruh itu tembus kepada yang maha ahad itu tadi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau teori kita menyembah Allah, kita harus kenal Allah, tahu ya inilah jawabannya. Jadi kalau kenal Allah itu terus kenal seperti kenal Allah itu tidak. Kenal Allah, tahu Allah itu bukan terus wah kita sudah kenal terus itu ada Aan kemarin saya sudah telepon Allah itu Pak, itu teori itu kan gua ngoyo-woro. ya mengaktualisasikan mengupdatekan boleh, tapi lebih dari itu adalah bagaimana kita bisa mampu menghaluskan bahasa kita melalui bahasa-bahasa Al-Quran seperti ini. Wal kaliminal ghaidha, bisa mengendalikan amarah kita itu penting juga untuk bisa sampai pada kesadaran kita menghargai, memberi penghargaan Allah. Semuanya adalah membenarkan Allah. Ini wallah yuhibbul muhsinin. Awal musia. Ternyata kan perbuatan baik. Adanya Allah itu perbuatan baik. Ya termasuk menahan marah, memberi ampunan, memberi maaf, memberi santunan dan sebagainya itu perbuatan baik semua. Subhanallah, itulah batasan takwa yang sesungguhnya yang bisa kita terapkan dalam kerangka kesadaran kita, bagaimana mekanisme kerjanya, pendekatannya, dan selanjutnya manajemen yang penting. Itulah yang digerakkan oleh Allah sebagai wujud dari hasil sibgoh ciptaan Allah kepada kita, sehingga yang Allah gerakkan
di hati kita itu ya begitu Nggih, betul. aslinya. Aslinya seperti Sehingga begitu jadinya yang kita lakukan adalah yang diterima oleh Allah itu ya memulai nilai-nilai 3 tadi. iya, 3 ya Pak? 3. iya, bisa ya, itulah. Melepaskan, menafkahkan itu Nggih. tidak pandang kapan dan apanya, berapanya, namun juga ini tentang menahan dan Amarah. tidak bermusuhnya, tidak marah pada orang lain. Kita, sehingga merupakan pengendalian total dari apa yang dikehendaki Allah yang kita kerjakan. Yang hasilnya adalah perbuatan. Dan ending terakhir Mbah Yai. Iya, monggo itu ada informasi terakhir. Itu ternyata ilmu mudik Yai. Ilmu mudik itu memberikan pelajaran pada kita. Jadi penjenengan itu tadi ngendiko bahwa itulah hasil sibgo. Jadi kalau Pak Pur ngendiko bahwa ketang-ketang kita itu ber-DNSA tidak ada sensasi, ada sensasi, tidak masalah. Itu ternyata kita bisa ketahu-tahu itu bisa mengimplementasikan hidup. Jadi mudik itu ternyata menyenangkan itu kalau sangunya banyak. Iya, sangu itu kan pemilikan dasar kita. Ya, sangu. Kalau kita tidak punya sangu banyak. Ya. Dari Jakarta ke Kediri itu kan sangunya yo paling enggak Innova atau Avanza paling enggak. Ada beli bensin, bisa beli makanan, beli oleh itu kan sangu. Ternyata sampai dulu menyenangkan sekali. Iya. Ternyata saya mengalami Pak itu. Iya, saya mengalami. Ternyata besok kalau kita mudik ke Alas tuh Birobikum. Alas tuh Birobikum betul. Ketika kita nunda, seperti halnya pengalaman saya, nunda beli bensin. Nah, kan kita juga punya uang. Sangu ada, modal ada. Kan seneng dong. Tapi sudah nanti ngose tuku nih bensin nih kono lho. Teko gone bensinnya sudah tutup gak enek wong lha piye jajali. Ya kudu medun golek informasi, golek njaluk tulung tak kancane sing lagi mlaku. Ayo nunut golek bensin balik menyenangkan. Itu dan nilai ta'ala kita begitu sudah seperti dengan keluarga padahal kita dalam perjalanan yang jauh dan kenaannya juga di situ. Menyenangkan dah ya, kosan yang menyenangkan. Ternyata kita setiap tahun secara sadar itu kita sudah diberi sangu-sangu itu luar biasa banyaknya, yaitu Idul Fitri, bahwa jiwa kita sudah difitrahkan lagi supaya senang hatinya. Itu sangunya Mirobikum tadi, Maga Piroto Mirobikum itu kan juga sangu nanti. Kalau tidak ada Aladiyung Pikun itu juga sangu kita. Tidak punya bekal dari yang diberikan Allah pada kita tidak akan mampu ya. Subhanallah ya Allah. Kita bisa itu ternyata setiap tahun itu kita tuh seperti menyimpan di bank. Iya. Nah, kita makanya senang karena kita lihat simpanan saya naik hari ini. Simpanan saya kan begitu. Akhirnya tahu simpanannya di bank banyak kan tetap seneng tuh. Kapan-kapan kita berangkat kan SOK gitu loh. Karena kita sudah dijamin Allah Subhanahu wa. Nilai-nilai yang tidak bisa
kita lihat, kita rasakan, ternyata ada besar sekali peranan sadar Allah di dalam betul. aktivitas kita, walaupun itu tampaknya aktivitas lahiriah belaka, kesenangan lahiriah belaka, tapi mempunyai nilai-nilai hakikat rohaniahnya tinggi. Iya. Makanya bahwa kematangan spiritual kita itu juga ditentukan, juga menentukan bagaimana pendewasaan kita terhadap hubungan sesama manusia, bagaimana hak-hak orang lain kepada kita yang kita penuhi dan sebagainya banyak. Wali itu tidak